Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Mbah siapa? Nama saya Ali Surahman. Asalnya dari mana, Mbah? Asalnya dari Jawa Tengah, Solo, Surakarta. Kelahiran tahun berapa, Mbah? Kelahiran tahun insya Allah 54. 54 ya. Berarti sekarang sudah berumur sekitar 60-an lebih ya? 70-an. Hampir 70-an. Nah, Sekarang Mbah Ali ini tinggal di mana tinggalnya sekarang? sekarang terus terang saja, saya ini diberangkatkan oleh pemerintah transmigrasi di daerah Seluma. Desa saya Seluma Kiri atau Rawasari. Itu tahun berapa, Mbah? Tahun 90. Tahun 90-an ya. Jadi ini saya mau bertanya, Mbah. Iya. Kira-kira Mbah Ali ini masih ingat nggak masa mudanya dulu, sekitar umur berapa yang teringat? 8 tahunan. Jadi umur 8 tahun itu sudah ingat ya? Insya Allah sudah masih ingat. Jadi waktu itu bagaimana kehidupan di masa tahun-tahun itu, Mbah? Pada masa itu untuk makan pun orang tua keberatan untuk cari makan. Jadi rata-rata itu pekerjaannya waktu itu apa, Mbak? Tani. Tani ya. Nah, jadi kalau kemarau itu insya Allah tidak ditanami, hanya nanam padi itu sekali itu saja. Jadi akhirnya pencaharian untuk makan itu berkurang pada saat itu karena ilmu pertanian belum begitu canggih pada masa itu. Oh, iya. Jadi Mbah Ali ini waktu itu sekolahnya sampai tamat sekolah apa? Ya, pada saat itu kira-kira umur 8 tahun saya sudah sekolah karena nenek saya itu ingin ikut memberi makan. Akhirnya pada umur sekitar 8 tahun itu saya diikutkan nenek. Jadi Dan kalau sekolah itu. waktu itu kan masih masa-masa transisi negara ini, Mbah. Iya. Apa masih ingat masa-masa perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah, Mbah? Ada yang masih ingat nggak, Mbah? Pada masa itu sudah terlibat masa penjajah Belanda itu sudah dulu, mungkin saya belum lahir itu. Kakak saya yang sudah lahir. Nah, Jadi yang Mbah ingat itu tentang peristiwa apa yang paling berkesan? ya, peristiwa pada masa itu masih teringat adanya itu partai pada masa itu yang paling ramai adalah G30 SPKI itu pada masa itu. Oh, jadi Mbah secara langsung ikut mengalami kejadian itu ya? Ikut mengalami ya kejadian? Iya, tahu. Saya masih kecil itu, masih lari-lari itu kalau ada operasi, orang datang ke rumah-rumah operasi, ya gitu, minta bantuan, bagaimana, kan gitu pada masa itu. Masih kecil itu, umur 9 tahunan itu. Jadi memang suasananya ngeri, Mbah ya? Ya, ngeri, tidak mengira bahwa Indonesia itu seindah sekarang itu nggak mengira saya. Karena pada masa itu untuk makan pun sulit. Orang Islam, contohnya orang Islam, masjid, musola masih berkurang benar pada seumur itu. Jadi waktu sekitar tahun berapa itu, Mbah? Ya itu sekitar umur, kalau tahunnya saya lupa, tapi pada itu umur 10-an tahun itu. 60-an lebih ya? Ya 60-an lebih itu. 65-an itu ke Ya, satu ya. Iya. Nah sekarang waktu masa-masa tahun itu untuk masyarakat di Jawa itu kan rata-rata kan mungkin yang punya hajatan pesta itu untuk hiburannya itu apa, Mbak? Oh, kalau hiburan itu dulu ya itu ketoprak. Opera, Itu yang ada itu pada masa itu ketoprak itulah. Jadi untuk artis-artis kayak sekarang tuh Wah, insya Allah. Tapi sudah ada, PKI kan ada biduannya juga. oh, Penyanyi-penyanyi itu kan juga ada pada masa itu. Namanya Gerwani itu kan nyanyi-nyanyi seperti artis-artis sekarang ini. kalau tahun-tahun 60 sampai 70-an itu artis yang terkenal siapa, Mbak?
Ya diingat. Saya nggak teringat, itu masih kecil loh. Masih kecil itu kok. Waktu tahun 60 sampai 70-an itu Mbah masih pernah mendengar suara-suara seperti artis Ida Laila, Elvi Sukaisi, Benyamin S, Kus Plus atau Oma Irama, itu diantara mereka tuh ada yang dikenal nggak, Mbak? Nah, kalau saya pada keluarnya itu sudah umur sekitar 18 naik sampai 20-an. Teringat itu. Teringat, Mbak? Ya, itu pada penyanyi-penyanyi itu teringat pada masa itu. Itu lagu yang paling terkenal Oma Irama apa, Mbak? Ya kalau dulu ya macam-macam ya, begadang. Seperti lagu Cintaku Padamu, Cinta yang Suci Murni, ya seperti itu. Gitu. Kalau Ida Laila lagu apa, Mbak? Saya nggak hafal, sekolah nggak tinggi, jadi hanya mempunyai senang gitu saja. Terus kalau Elvi Sukaisih ya eleng, Mbak, tahun itu. Ya pokoknya penyanyi banyak tahu, karena kalau masalah membicarakan masalah penyanyi, saya itu pada masa dulu setelah keluarga sekitar umur 23, 24 kerja di daerah Surakarta. Jadi di situ cukup banyak artis-artis panggung seperti di daerah Seruma ini pada masa itu. Jadi sering kita melihat itu. Jadi masa itu lagu Begadang Bang Roma Irama itu sangat terkenal, Mbah, ya? Iya, sangat terkenal pada saat itu. Lagu Begadang, iya. Siapa lagi, Mbak, yang Mbak ingat untuk penyanyi-penyanyi yang sangat terkenal waktu itu, Mbak? Kalau saya itu sebenarnya ya banyak namanya di kota, tapi nggak sempat menghafal saya, karena saya itu sambil kerja. Itu kalau zaman dulu itu mendengarkan lagu-lagu itu lewat apa, Mbak? Lewat medianya tuh apa, Mbak? Kalau saya terus terang saya langsung. Kalau sekarang ya melihat kalau di sini ya ada jamuan itu, ya, kalau ada pertunjukan seperti 17 Agustus kan di tiap RT seolah-olah diadakan kalau di kota besar di Solo itu. Kalau zaman dulu kan belum banyak TV, Mbak. Nah, ya. Belum banyak yang punya tip atau radio. Itu cara mendengarkannya itu bagaimana, Mbak? Kalau pada masa itu sebesar saya cukup banyak itu sudah ada itu TV, radio itu. Kalau umur 2 bulan sudah cukup banyak. Yang belum itu saya umur sekitar 9 tahun, 8 tahun. Nah itu radio pun jarang sekali yang ada. Gitu. Kalau hajatan masih pakai speaker corong. Ya, pakai speaker. Tua itu, Mbah, ya? Ya. Iya. Sekarang kalau Mbah itu belajar mengaji, kan sekarang pinter ceramah, Mbah ini. Itu belajarnya di mana, Mbah? Kalau saya ini riwayatnya, saya itu waktu kecil 8 tahun itu kan saya dekat masjid, sering ke masjid. Akhirnya setelah itu ikut nenek itu tidak kumpulan orang muslim tapi masih belajar sholat. Akhirnya saya setelah sekitar 5 tahun pulang ikut bapak lagi. Akhirnya baru kita belajar Islam. Ikut saya ya anak-anak kecil itu. Jadi saya merasa sudah besar, tapi karena masih bodoh, akhirnya alhamdulillah saya nggak malu belajar. Nah, setelah saya belajar terus belajar sambil kerja, keluarga sambil kerja, keluarga sambil belajar. Akhirnya setelah itu kerja lagi di Solo, itu belajar bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar, itu tajwid, bagaimana saya berusaha cari guru atau saya suruh nyarikan guru. Akhirnya saya belajar merasa bahwa saya insya Allah sudah bisa membaca Al-Quran. Dan saya sekolah SD itu, madrasah itu kan kelas 5. Jadi akhirnya saya membaca gedrik itu bisa, membaca Al-Quran bisa. Akhirnya karena mempunyai kesenangan, jadi hidup di dunia ini yang paling senang adalah menyampaikan Quran dan Sunnah. Kalau masalah harta senangnya lain dengan kita menyampaikan Quran dan Sunnah. Itulah.
Jadi saya tambahin lagi, apalagi saya ini dipanggil oleh Allah ibadah haji pada tahun 2019 kemarin. Nah, saya di dekat Baitullah dengar-dengar doa itu dikabulkan oleh Allah di dekat Baitullah atau pokoknya di tempat suci. Akhirnya saya tidak minta harta di sana. Yang saya minta mudah-mudahan saya bisa menyampaikan Quran dan Sunnah. Permintaan saya. Ya alhamdulillah, pada saya pulang dari haji, saya saya datang ke tempat yang nyuting saya sekarang ini. Saya pertama disuruh ceramah 10 menit saya. Sama yang nyuting saya ini, kawan saya ini, 10 menit. Nah, setelah dicoba 10 menit, pas 10 menit memang saya kira. Setelah itu dimasukkan oleh kawan saya ini 10 menit di YouTube. Nah, lantas lagi saya datang lagi, suruh ngerekam lagi, yaitu kira-kira masuk penyampaian saya, perkenalan saya sama orang-orang haji tahun 2019 itu di dalam sini, di dalam rekaman yang kemarin itu biar menjadi contoh di Indonesia. Tahu-tahu 20 nggak berangkat, 21 nggak berangkat. Mudah-mudahan dengan yang berangkat serempak saya bersama saya, mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur, menjadi prioritas di Indonesia, bisa memajukan Indonesia. Apalagi saya mempunyai kesenangan ceramah lagi. Sebenarnya saya di YouTube itu sudah 2 kali. Yang ketiga kali yang rekam saya ini belum siap. Kemarin itu kan saya mintanya sama yang rekam saya ini kan malam. Kalau siang nanti banyak tamu, assalamualaikum, saya terganggu. Terus saya ngelamar lagi di masjid. Rupanya ya belum berhasil. Ya insya Allah mudah-mudahan lain kali ngerekam saya, minta saya itu kalau di ruangan sini ini memang malam saya mintanya. Apa kalau saya minta malam itu tujuannya saya biar tenang. Pertama, jadi tidak ada tamu. Nah, karena rekaman saya nanti itu saya untuk bagaimana dengan keadaan Indonesia atau dunia, saya ingin membicarakan bagaimana Al-Quran jawabannya, atau bagaimana kita sebagai ciptaan Allah itu harus mau ke arah mana menurut Al-Quran. Jadi judul yang akan saya sampaikan nanti, saya terus terang saja mengambil judul sebab-sebab cobaan silih berganti. Apa kok mengambil judul sebab-sebab cobaan silih berganti? Karena Indonesia atau dunia menunggu dengan adanya virus corona kapan habisnya. Tapi yang terjadi di Indonesia tidak habis, apalagi habis baru berkurang, pun ditambah dengan cobaan lagi, dengan angin topan, gempa bumi, dan gunung meletus dan lain sebagainya. Oleh karena itu akhirnya kita mempunyai hati dibangkitkan oleh Allah mengambil judul sebab-sebab cobaan silih berganti. Tapi apa? Bengkulu Seluma itu diberi keistimewaan oleh Allah. Karena apa? Bengkulu Seluma insya Allah diberi oleh pemerintah ada sirine kalau ada gempa. Tapi sampai saat sekarang nggak ada gempa. Mungkin Bengkulu Seluma kebanyakan umat Islam, insya Allah mari kita pelajari dan kita amalkan. Karena saya duduk di daerah Seluma ini. Mudah-mudahan saya nanti oleh Allah dibangkitkan lagi, bisa menyampaikan seberapa kita bisa. Tolong Mas, apa yang perlu kita bicarakan? Jadi sejarahnya seperti itu Mbak ya? Iya. Jadi ini luar biasa ya, masih ingat dengan lagu Begadang. Wah luar biasa, luar biasa.